Prediksi Timnas Indonesia yang akan menantang tuan rumah Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Selasa 15 Oktober 2024. Meski dikecewakan dengan kepemimpinan wasit di laga kontra Bahrain, skuad Timnas Indonesia dalam suasana yang baik untuk melawan Cina. Indonesia bersama Jepang menjadi dua tim di grup C yang masih belum tersentuh kekalahan. Bedanya, skuad Garuda mencatat 3 kali hasil imbang. Sedangkan Jepang selalu meraih 3 poin dari 3 laga. Sebelum lanjut, subscribe dulu dan simak sampai selesai agar tidak salah informasi. Yang subscribe cinta dan dukung selalu timnas kita. Sejak tiba di Cina pada Jumat 11 Oktober 2024 malam, Timnas Indonesia sudah menjalani latihan sebanyak 2 kali. Jai Itzes dan kawan-kawan menjajal rumput Stadion Tiantai Qingdao pada Sabtu 12 Oktober 2024 dan Minggu 13 Oktober 2024. Pada latihan kedua, skuad Garuda bahkan disambut hujan di Qingdao. Cuaca dingin ini diharapkan bisa menguntungkan Timnas Indonesia di laga besok. Pasalnya, beberapa pemain yang bermain di Eropa sudah sangat familiar dengan kondisi dingin semacam ini. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menggambarkan betapa enaknya suasana sejuk yang ada di Qingdao. "Enak banget kotanya," kata Sumarji. "Cuacanya juga enak dan tidak terlalu ramai. Kalau siang hari itu suhunya berkisar 20 derajat Celcius. Kalau malam itu 18 derajat Celcius. Ya, ini tidak menjadi sebuah masalah bagi kami, karena memang pemain Timnas Indonesia banyak yang bermain di luar negeri." Tambahnya, untuk laga lawan Cina, Shin Tae-yong diprediksi kembali akan menurunkan satu pemain dari Liga 1 yang selalu jadi kejutan. Setidaknya dalam 3 laga yang sudah dijalani di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Shin Tae-yong selalu menurunkan representasi dari Liga 1 menjadi starter. Seluruh pemain tersebut juga memberikan dampak yang baik buat tim. Saat laga lawan Arab Saudi, Witan dan Rizky Ridho jadi starter menjadi representasi Liga 1. Ridho bermain solid, serta Witan memberi operan kunci sebelum gol yang jadi perdebatan antara Sandy Walsh atau Ragnar Oratmangoen. Lalu saat lawan Australia, Rizky Ridho jadi starter dan sukses mencatat clean sheet. Pada laga terakhir lawan Bahrain, nama Malik Rizaldi mencuri perhatian setelah tampil apik. Walau di awal laga Malik harus berdarah-darah usai berbenturan dengan pemain Bahrain, ia berhasil membuktikan kontribusinya saat gol pertama Timnas Indonesia. Malik memberikan bola dari sisi kanan kepada Ivar Jenner yang kemudian melepas umpan ke kotak penalti. Bola jatuh di kaki Ragnar Oratmangoen yang kemudian memperdaya kiper Bahrain. Untuk laga lawan Cina besok, pastinya Shin Tae-yong akan menurunkan representasi Liga 1. Namun siapa orangnya? Patut kita tunggu. Sementara itu, pihak PSSI merasa kecewa dengan ungkapan dari Sekjen AFC. Arya Sinulinga mengaku bingung tentang sikap Datuk Seri Windsor John yang tidak menjelaskan secara detail surat dari PSSI. Arya Sinulinga menegaskan bahwa PSSI sudah mengirimkan surat kekecewaan terhadap kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf. Surat itu pertama kali dikirimkan PSSI ke match komisioner yang bertugas di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Surat yang ditandatangani oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji itu dikirimkan selepas pertandingan. Adapun duel Timnas Indonesia versus Bahrain merupakan pertandingan ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain, Kota Riffa, pada Kamis 10 Oktober 2024. Saya bingung juga dengan Sekjen AFC. Kenapa? Karena pertama, pada 10 Oktober 2024, Pak Sumarji sudah menyampaikan kekecewaannya terhadap wasit kepada match komisioner pukul 22.04 waktu Bahrain. Jadi tidak lama setelah pertandingan, PSSI menyampaikan itu, kata Arya Sinulinga. Lanjut Arya Sinulinga, dalam surat itu PSSI kecewa karena wasit tidak meniupkan peluit berakhirnya pertandingan yang sudah melebihi menit ke-90 plus 6 menit. Wasit asal Oman itu terus melanjutkan pertandingan sampai akhirnya Bahrain bisa mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-90 plus 8 menit. Kami menyampaikan perihal waktu yang dilebihkan wasit, karena dari awal itu tambahan waktunya hanya 6 menit. Surat itu sudah diterima dengan baik oleh match komisioner, kata Arya Sinulinga. Arya Sinulinga menambahkan, pada 11 Oktober 2024, PSSI langsung mengirimkan surat resmi kepada FIFA. Ada 2 poin utama yang ditunjukkan PSSI kepada AFC. Poin pertama, PSSI mengadukan bahwa dalam pertandingan itu, wasit melebihi menit laga hingga merugikan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia yang seharusnya bisa meraih kemenangan, namun ternyata gagal. Poin kedua, PSSI meminta sikap FIFA untuk menjelaskan perihal memutuskan wasit asal Asia Barat yang bertugas di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Perlu diketahui, Oman dan Bahrain tergabung ke dalam satu federasi sepak bola bernama WAF.
Seharusnya, duel timnas Indonesia versus Bahrain bisa dipimpin oleh wasit yang tidak berasal dari dua federasi tersebut, baik itu AFF atau WAF. Surat itu pun juga dikirimkan kepada AFC. Pada 11 Oktober 2023, kami kirimkan surat kepada FIFA. Ada 2 poin utama dalam surat itu, yakni kami menanyakan tambahan waktu yang seharusnya hanya 6 menit tapi mengapa bisa melebihi itu. Poin kedua, kami komplain terkait penunjukan wasit kenapa semuanya berasal dari Asia Barat. Surat itu kami kirimkan juga ke AFC, kata Arya Sinulinga. Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI mendapatkan notifikasi surat itu sudah diterima oleh FIFA. PSSI selanjutnya kembali mengingatkan kepada FIFA perihal surat itu pada 12 Oktober 2024. Jadi tidak mungkin kami sampaikan surat protes, tapi suratnya gak sampai. Saya tidak paham dengan pernyataan Sekjen AFC. Mungkin manajemennya tidak begitu baik, sehingga surat itu tak sampai ke beliau perihal komplain yang kami sampaikan, kata Arya Sinulinga. Arya Sinulinga berharap bahwa AFC bisa segera memproses surat dari PSSI itu. Jangan malah AFC memperpanjang permasalahan yang merugikan timnas Indonesia. Jadi kami harapkan AFC bisa memprosesnya, dan jangan bilang kalau surat itu belum sampai karena kami sudah kirimkan itu ke FIFA. Jangan jadikan ini polemik bahwa surat sudah kami lakukan dan ini pelajaran penting bagi AFC untuk berubah di internalnya. Tutup Arya Sinulinga. Jadi bagaimana pendapat kalian, sampaikan di komentar, dan yang subscribe channel ini cinta dan dukung selalu timnas kita. Terima kasih banyak.